Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an, la'allakum bi khairin insyaallah. Para santri sekalian, Ma'had Tahfiz Mafaza, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab wudu, yang mana pada pekan lalu kita telah membahas di pembahasan kewajiban wudu. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat wudu. Kita akan membahas tentang syarat wudu. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kalian buka pada halaman yang ke-32. Kita lihat baik-baik pada huruf D, yaitu syarat wudu. Mari kita baca pengertiannya. Yang dimaksud syarat wudu ialah hal-hal di luar wudu yang harus terpenuhi sebelum berwudu hingga akhir wudu. Jadi yaitu hal-hal yang di luar wudu, hal-hal yang di luar wudu yang harus terpenuhi. Jadi ketika kalian hendak berwudu, maka kalian harus memperhatikan terlebih dahulu sebelum berwudu. Kalian harus memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadikan atau yang menjadi syarat untuk berwudu. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena apabila ia tidak terpenuhi, maka wudu menjadi tidak sah. Ya. Jadi apabila syarat yang nanti akan kita bahas ini tidak terpenuhi, maka wudu kalian menjadi apa? Tidak sah. Nah, ada beberapa syarat yang wajib terpenuhi agar wudu kita sah menurut fikih, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah apa? Islam. Apa maksudnya? Yaitu seseorang yang melakukan amal-amal kebaikan. Seseorang yang melakukan amalan-amalan kebaikan dan ikhlas melakukan amal kebaikan, kemudian ikhlas dalam melakukannya, tetapi dia masih kafir. Dalam kata lain adalah dia bukan berada pada agama Islam, maka seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini
telah ditunjukkan sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Ali Imran. Pada surat Ali Imran ayat yang ke-19. Bagaimana bunyinya? Silahkan kalian lihat di bukunya. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Artinya adalah sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi apabila kalian hendak wudu, maka kalian harus memperhatikan syarat yang pertama ini. Karena keislaman seseorang ini mempengaruhi ibadahnya. Maksudnya bagaimana? Jika seseorang berada di agama selain Islam, maka apa? Semua amal ibadahnya seperti sholat, zakat, wudu, atau amalan-amalan kebaikan seperti bersedekah atau berinfak, ini tidak akan diterima oleh Allah. Dia akan dibalas perbuatan baiknya hanya di dunia saja, tapi tidak untuk di akhirat. Karena kenapa? Karena seluruh amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini syarat yang pertama, harus diperhatikan baik-baik. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu apa? Berakal. Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang kedua ini kita baca terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal sehat kepada setiap manusia agar dapat berpikir dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sebaliknya, orang yang akalnya tidak sehat atau gila tidak dapat berpikir dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu, semua ibadah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi yang syaratnya kedua ini adalah harus berakal. Kenapa? Karena ibadah dikerjakan bagi orang yang berakal. Atau semua ibadah dikerjakan hanya untuk orang-orang yang berakal sehat saja. Adapun orang gila maka tidak diwajibkan. Ya, dalam artian lain apa? Maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak terpenuhi syarat atau tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat yang ada. Maka dari itu syarat yang kedua ini harus diperhatikan. Taib. Kemudian lanjut kepada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu adalah balig. Apa maksud balig? Yaitu telah mencapai umur dewasa. Telah mencapai umur dewasa. Insya Allah para santri sekalian telah paham dan telah atau sering mendengar ucapan atau kalimat balik. Oke, kita baca terlebih dahulu pengertiannya atau maksudnya.
Bagi anak laki-laki dan perempuan, setelah mereka beranjak dewasa, maka mereka diwajibkan beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi ketika seorang atau seseorang telah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka baginya telah diwajibkan untuk beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan baginya telah dicatat amalan-amalannya, baik itu pahalanya ataupun dosanya ketika dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Para santri Ma'had Tahfidz Mafaza yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik dapat diketahui dengan beberapa tanda. Ya, maka diperhatikan, balik dapat diketahui dengan beberapa tanda. Jika para santri sekalian masih ada yang belum paham atau masih ada yang belum tahu tanda-tanda seseorang sudah balik atau belum, maka bisa dilihat tandanya itu adalah telah bermimpi basah atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan bagi anak laki-laki. Ya, jadi tanda untuk anak laki-laki adalah telah bermimpi basah atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Ya, ini tidak bisa diperkirakan masalah umur, karena bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan kelas 6 SD itu sudah bermimpi basah atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Ya, intinya dalam Islam yaitu apa? Telah bermimpi basah atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan bagi anak laki-laki. Kemudian bagi anak perempuan apa? Bagi anak perempuan yaitu dia telah mengalami haid atau istilah terkenalnya menstruasi. Ya, jadi tanda balik bagi anak perempuan adalah ia telah mengalami haid atau menstruasi. Dan ini pun sama. Tanda haid atau menstruasi tidak bisa diperkirakan dari umur. Kenapa? Karena tidak sedikit dari mereka yang di usia atau di kelas 6 SD atau bahkan 5 SD sudah mengalami haid atau menstruasi. Ini tidak bisa diperkirakan. Ya, jadi itu tandanya. Ya. Syarat yang ketiga itu apa? Tadi balik, dan tandanya tadi telah saya sebutkan dan telah saya jelaskan. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang keempat adalah tamyiz. Adalah apa? Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah apabila seorang anak kecil sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi pengertian atau maksud dari tamyiz adalah seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Jadi ketika si anak sudah dapat membedakan
bahwa hal ini adalah hal yang baik dan yang ini adalah hal yang buruk, maka bisa dikatakan anak tersebut sudah tamyiz. Nah, maka syarat yang keempat ini perlu diperhatikan juga seperti syarat-syarat yang sebelumnya. Ya, mungkin cukup sampai sini pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.